Enak aja mau narik, tarik tulisannya. Ijazah itu formatnya kayak gini mas. Ini 2019 fotokopinya. Kalau dikecilkan boleh, tapi antara lebar dan tinggi itu harusnya tetap proporsional. Kamu kan ijazah palsu, gelar dokter dan kamu palsu. Bahkan kamu juga bikin surat kematian palsu. Jadi zombie dia. Ini sekarang jadi meme di mana-mana, di berbagai grup, mas gitu yang ada. Dan kaos ini juga saya tiba-tiba dikasih aja, mas. Ini udah kami bikin, kaosnya bagus. Dari sebuah keraguan yang lahir di media sosial. Bukan sekedar isu politik biasa, kali ini narasi ijazah palsu dibalut dengan terminologi ilmiah. Di garis depan muncul nama Roy Suryo dan Rismond Sianipar, dua sosok yang menggunakan kacamata telematika dan forensik digital untuk membedah sebuah dokumen kertas dari masa lalu. Timbangan yang tidak seimbang antara tumpukan kertas ijazah dan sebuah hard drive, masalah ijazah Jokowi yang melibatkan Roy Suryo dan Rismond Sianipar adalah potret bagaimana era informasi bekerja. Sebuah dokumen fisik bisa menjadi perdebatan nasional ketika dipindahkan ke ranah digital. Nggak apa-apa. Ayo, kalau saya sih tenang-tenang aja. Itu namanya restorasi justice, itu artinya apa? Artinya adalah saya mengalah. Enggak. Gitu ya? Iya. Ini ada tersangka jadi artis. Tapi gimana rasa akhirnya ditetapkan jadi tersangka itu? Gimana? Ya, tetapannya kan sudah semenjak November yang lalu, tahun lalu. Dan itu saya juga sangat tahu dan kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Setelah sekian lama, Mas. siap. Ketemu lagi ya. Padahal waktu itu ingat betul saya, Mas waktu di sini ketemu sama saya ngobrol itu, mungkin saya itu orang pertama kali Mas nunjukin itu ya. Ini ijazah Jokowi termasuk yang awal. Ya. Dan akhirnya begitu ramai Sampai sekarang. Dan sampai sudah mau ulang tahun nih. Udah berapa tahun berarti, Mas? Enggak, kalau dari kasus dilaporkannya hampir setahun. Tapi dari kasus ini diangkat oleh TPUA itu sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dari kasus ini pertama kali mencuat itu gara-gara ada seminar di UII tahun 2013. Berarti kan sudah 13 tahun. 13 tahun yang lalu. Jadi ketika waktu itu ada seminar di UII, itu saya tulis di buku Jokowi White Paper. Waktu itu ada moderator Mbak Rosi, ada Buya Syafiq Ma'arif, ada Prof Mahfud, ada Jokowi. Ditanya waktu itu, IP-nya berapa nih Bapak-Bapak nih? Cocok nggak jadi presiden? Wah, Prof Mahfud langsung bilang IP saya 3,8 IPK. Wah, pantas. Buya nggak mau jawab, senyum aja beliau. Jokowi jawab, IP saya di bawah 2 kok. Gitu. Nah, itu yang memantik masyarakat. Karena meskipun ya, waktu itu ada yang bilang itu kan candaan. Belum tentu itu benar gitu. Bahkan ada orang yang mengatakan itu nasakom. Nasakom itu kalau zaman dulu nasib 1 koma gitu ya. IP di bawah 2 itu. Cuman karena itu seminar ilmiah terus tidak pernah diralat, bahkan itu sudah bertahun-tahun begitu, jadi dianggap itu suatu kebenaran. Akhirnya bergulir. Orang jadi mikir, Mas, kalau IP di bawah 2 kok bisa dia lulus 5 tahun? Ya, padahal kan Fakultas Kehutanan itu total IP yang total kredit semester yang diambil itu adalah 160. IP di bawah 2 itu maksimal dalam 1 semester itu ngambil hanya 15. Bahkan ada dosen bimbing ya kalau strict banget 12. Nah kan ya nggak cukup. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketutup. Nggak ketutup. Kalau dia 160 berarti kan minimal pun per semester itu dia harus ngambil juga adalah 160 bagi 80, jadi artinya lebih dari 5 tahun. Sampailah akhirnya kasus itu bergulir kan, Bang Egy duluan kan, Egy Sujana duluan. Iya, ini banyak yang lucu. Orang yang paling vokal duluan Egy. Orang yang paling keras teriak-teriak. Karena saya teringat gitu, tahun 2021, saya pernah ngobrol sama Bang Egy. Pada saat itu, Bang Egy juga nunjukin ke saya. Ini, waktu itu kasusnya Bambang Tri sama Gus Nur. Ini Pablo, lu harus bela ini. Ini kata Bang Egy ke saya. Tapi pada saat itu saya lebih memilih tidak ikut main di area itu gitu. Satu, Jokowi masih presiden waktu itu. Kedua, memang ini terus terang saja.
kalau yang dikemukakan Bambang Tri dalam buku itu memang harus banyak didukung lagi oleh data. Karena Bambang Tri itu meskipun seorang jurnalis, tapi apa saja ditulis. Dan apa saja jadi artinya verifikasi, kemudian juga penelaahan lain itu nggak dilakukan. Itu makanya agak-agak, ya mungkin agak tidak berani dipastikan kebenarannya. Akibatnya Bambang Tri dan Gus Nur itu malah kena waktu itu pidana kan. Meskipun saya tetap geram ya dengan kasus pemidanaan dari Bambang Tri dan Gus Nur. Karena mereka itu dipidana tanpa sekalipun ada sosok ijazah yang ditunjukkan aslinya. Gak ada. Jadi hanya fotokopi dan fotokopinya pun hitam putih. Jadi artinya kan kita tahu bahwa akhirnya sekarang baru muncul yang namanya ijazah berwarna itu. Ketika setahun yang lalu ada seorang kader partai namanya Dian Sandi itu memposting di internet ya di X, dan kemudian itu yang jadi rame karena postingan Dian Sandi itu yang menjadi bahan untuk kami untuk kemudian meneliti kebenaran dari ijazah itu sebenarnya ada atau tidak. Gitu sembari tak cari postingannya. Dicari. Akhirnya sekarang bergulir begitu panjang, Mas. Ya kan, bergulir begitu panjang. Bahkan Mas Roy Suryo ini sekarang jadi artisnya iNews. Ya kan? Di rakyat bersuara ya kan. Ini yang lucu. Biasanya kalau kita tahu yang namanya artis itu hubungannya pasti dengan selebriti itu ya. Iya. Ini ada tersangka jadi artis. Tapi gimana rasa akhirnya ditetapkan jadi tersangka itu? Gimana? Ya tetapannya kan sudah semenjak November yang lalu, tahun lalu. Dan itu saya juga sangat tahu dan sangat yakin itu pasti akan kejadian. Karena apa? Saya memang ngegas waktu itu. Bahkan sampai tidak hanya soal Jokowi, tapi soal anaknya. Yang ketika waktu itu kan saya pulang dari Australia, pulang dari Sydney. Ketika saya kejar ijazah palsu dan memang tidak ada ijazahnya, artinya kejar riwayat pendidikannya Gibran. Dan ketika dikejar riwayat pendidikannya Gibran, memang betul Gibran tidak pernah lulus SMA. Nah itu kan ini yang tidak tarik. Jadi Bambang Tri dan Gus Nur pun ketika di pidana di penjara, belum sempat ditunjukkan ijazah model begini. Artinya waktu itu baru fotokopinya pun jelek banget. Kok bisa? Kok ya tega negara ini memidanakan 2 orang dengan fotokopi? Nah, ketika kemudian 1 April 2025 yang lalu, Dian Sandi Utama, kader PSI itu posting ini di X, di Twitter, baru itu heboh. Karena kemudian ini karena berwarna, Mas, bisa diteliti. Kalau hitam putih nggak bisa diteliti? Nggak bisa. Kalau berwarna, kita tidak mempermasalahkan itu analog atau digital. Karena teknologi itu maju banget, Mas. Kenapa? Saya kemarin juga bertanya, digital tak bisa diperiksa. Sekarang itu kan teknologi sudah maju banget. Kita meriksa kandungan istri, ya, gitu dokter. Dulu kan hanya pakai stetoskop. Nah, hanya merasakan bunyinya jantungnya bayi yang ada. Sekarang kan pakai USG. USG-nya aja juga berkembang banget, ada USG 4D sekarang. Sehingga kita bisa melihat bayi itu secara benar-benar real. Meskipun itu sebenarnya bukan animasi ya, gambaran grafik karena pantulan suara. Ya, pantulan suara, kemudian juga citra yang dibangun ya, rekayasa itu sebenarnya. Tapi kan karena itu real, jadi orang percaya dan bahkan berwarna. Nah, dari situ sebenarnya makanya ketika kemarin ada ribut itu harus periksa analognya, harus periksa kertasnya. Enggak mesti. Karena dari sini kalau memang scanningnya bagus ya, kita bisa tahu ijazah ini harusnya punya apa. Makanya kan kita spill terus waktu itu, harus ada watermark misalnya. Tulisan-tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ada nggak sih? Nggak ada kalau yang ini. Jadi yang pertama kali muncul Dian Sandi itu nggak pernah ada, apalagi ada emboss. Nggak pernah ada embossnya. Inilah yang di Dian Sandi, mohon maaf boleh saya lihat, Mas. Silakan. Nah ini yang Dian Sandi. Jadi artinya waktu itu saya sangat yakin bahwa ijazah yang beredar itu adalah palsu. Dan itu sangat berbeda kualitasnya dengan kalau misalnya kita bandingkan dengan ijazah asli terbitan UGM. Bahkan pada tahun yang sama kita punya sampel ijazah yang itu jelas-jelas kelihatan watermarknya, kelihatan embossnya, kemudian fotonya juga dicap dengan lintasan stempel yang ada. Foto ini kan orang sudah tahu semua, di samping fotonya bukan fotonya Jokowi, ya gitu. Dan itu ini emang bukan Pak Jokowi? Bukan. Dari mana ngelihatnya, Mas? Itu sudah kita masukkan software face recognizer juga. Kemudian dengan face comparator dengan wajah yang lain, bukan. Itu yang lain. Bahkan kesaksian
fisik dari beberapa orang, yang orang-orang itu adalah teman KKN-nya Jokowi, itu mereka tidak mengenal foto itu. Sekarang kalau teman KKN sendiri nggak kenal foto itu, itu kan berarti ya udah parah gitu. Mungkin karena udah lama, Mas. Bukan, mau sudah lama apapun kita tetap kenal lah. Itu yang namanya foto teman itu kan nggak mungkin bisa terlupakan sama sekali. Kemudian juga banyak sekali hasil dari ini proses legalisasi dari tiap KPU itu juga menunjukkan banyak sekali keanehan. Misalnya adalah legalisasi yang ada di ini legalisasi yang ada tahun 2005 sampai 2010. Kok bisa sama persis? Padahal harusnya beda 5 tahun itu beda. Ukuran ijazahnya juga ini menyusut. Harusnya ijazah itu formatnya kayak gini, Mas. Ini 2019 fotokopinya. Kalau dikecilkan boleh, tapi antara lebar dan tinggi itu harusnya tetap proporsional. Yang lain ini nggak proporsional. Ada yang lebih kecil, ada yang logonya kemudian penjol. Ini mungkin sekilas sama, Mas. Tapi kalau kita masukkan program komputer untuk meneliti, kita periksa misalnya bagian-bagiannya, akan muncul nanti vektornya. Ada softwarenya berarti? Ada. Dari dulu kan, ya mohon maaf, kalau kita ngobrol cuma dulu kan, kalau ngobrol foto-foto artis, foto-foto apa atau video itu kan kita selalu saya juga meriksa orang dengan itu. Jadi untuk memastikan itu asli atau tidak gitu. Dan akhirnya itu dengan kita periksa dengan sama aja, Mas. Enggak ada perbedaan, meskipun mungkin perbedaannya sangat kecil atau kecil. Dan itu bukan sebagai salahan ya, bukan sebagai salah fotokopi, bukan. Tapi memang ada perbedaan. Cuma kan kadang-kadang gini, Mas. Misalnya orang pada saat di fotokopi mesinnya berbeda kan bisa menghasilkan gambar yang berbeda juga. Makanya gini, kalau mesin berbeda boleh, tapi yang namanya dimensi itu nggak boleh beda. Dimensi itu panjang kali lebar. Nggak boleh sama, Mas. Nggak boleh beda, Mas. Ini jelas. Ini kan proporsional yang 2019. Yang 2014 itu lain, Mas. Dia agak lebih mengecil, mengerucut sehingga tidak sama. Belum lagi ke waktu itu kemudian kan kita periksa. Nah, ini misalnya. Ini ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada tahun 85. Sekarang kita perlihatkan ke sini. Kalau ijazah asli, ya, meskipun itu hitam putih ya sama-sama. Tapi ini kelihatan watermark. Ada tulisan UGM. Ini nggak ada. Ini kelihatan tipis embossnya. Ada emboss logo Universitas Gadjah Mada di sini. Tapi kemarin yang akhirnya diumumkan oleh Rismond. Nah, ini lucu lagi. Kita masuk ke sana langsung. Ya. Kan dulu nih Rismond ini kan sahabat CS sama Mas Roy. Ya. Bareng-bareng nih kan. Meskipun teman-teman juga pasti ingat. Awalnya saya dan Rismond itu pernah juga beradu kasus Jessica. Ya. Waktu itu dia bela Jessica, saya bela Mirna ya yang meninggal. Nah kemudian dari sisi lucunya ketika tahun lalu tanggal 15 Maret sebelum 15 April dia tiba-tiba dapat kesempatan untuk mesti saya ceritain dulu nih. Dia dapat kesempatan untuk memotret yang namanya skripsinya Jokowi. Ya. Yang dulu pernah saya ceritakan di sini, saya 3 kali mencoba mendapatkan itu nggak dapat. Tapi saya tetap beruntung bahwa saya sedikit advance karena saya gunakan kamera profesional untuk membedakan kertas lama dan kertas baru. Ini adalah skripsi asli milik seseorang, saya nggak tahu siapa, dan disatukan dengan judul yang ditulis di sini miliknya Joko Widodo. Menariknya apa, Mas? Dari sini aja udah jelas, satu kertasnya udah beda. 2, ini teknologinya, ini teknologi mesin ketik manual. Ini sudah print out, sudah printing. Dan printing ini, waktu itu kan masih jarang sekali, tahun 85. Jangan kita bayangkan seperti sekarang, setiap orang punya printer, Mas. Enggak, dulu kan printer aja paling orang punyanya duit matrik. Nah gitu. Apalagi ini printing inkjet. Kalau laser apalagi mahal. Yang paling menarik, di sini ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini di sini tertulis Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Yang ini tahun berapa? Sama, ini dalam satu buku yang sama, 85. Oke. Nah, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu berdikukuhkan guru B1 Maret 86, Mas. Nggak mungkin dia menuliskan namanya profesor. Bisa jadi dia kandidat gitu, kandidat profesor. Nggak mau, Mas. Malu kita.
Nggak ada orang yang belum dikukuhkan, belum dilantik, terus meskipun dapat SK, terus dia nulis itu, wah itu namanya pamali lah. Itu ada besar lah, dosa besar lah. Nah, terus ini juga tidak ada lembar pengujiannya. Jadi skripsi ini sudah bisa kita katakan skripsinya cacat. Skripsi yang cacat tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Jadi ijazahnya waktu itu ramai karena kita katakan nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Dan awalnya, saya langsung ke pertanyaan Mas. Awalnya kan juga respon juga setuju dengan kami, saya Dr. Tifa dan semua yang lain bahwa memang ijazahnya Jokowi ini 99,9% palsu, bahkan respon mengatakan 11.000 triliun %. Mirip banget sih cara memperagak impersonate ya. Udah kita udah setahun lebih. Makin-makinnya juga saya sama. Iya. Didukung Novian. Apa namanya kemudian teman-teman yang lain Krishnamurti. Itu sama. Jadi waktu itu adalah kita sepakat ini palsu. Tidak ada watermark, tidak ada emboss. Nah, saya langsung tadi jawab. Menariknya, dalam salah satu live TV nasional kemarin, respon menunjukkan dengan sangat bangganya ini. Jadi waktu itu acaranya begini. Nah, ini eksklusif. Respon bersaksi di hadapan Roy CS, ya kan? Dia bersaksi. Dan dia terus, saya juga kaget. Loh, kok bisa itu muncul watermark yang sangat-sangat tajam? Iya. Ini kalau menurut bahasa Sri Mulat zaman dulu, Mas, ini yang mustahil. Karena kalau memang awalnya itu adalah tidak kelihatan sama sekali begini, terus tiba-tiba bisa kelihatan sangat jelas begini, tidak mungkin. Dari mana dia mendapatkan? Nah, jadi sudah bisa diprediksikan ini tambahan. Dia tambahin ini. Dia tambahin dengan watermark. Tambahan. Dan yang menjadi makin menarik adalah apa? Ketika kemudian setelah itu saya terus terang saya tidak melihat ketika live-nya ya. Karena apa? Karena mungkin tidak tuh karena kan pakai LED kan tajam terang banget. Sehingga saya dapat. Tapi setelah kita lihat rekamannya, saya kan nonton. Baru saya kaget. Karena pada jam 8 lebih 8 dan juga ketika pada artinya kalau di rekamannya menit ke-49 ya, tulisan Universitas Gadjah Mada sebagai watermark di belakang ini ternyata tidak semuanya tertulis Universitas Gadjah Mada. Ada yang bertulisan Universitas Gadjah Adam. Mana? Nih, Emang ada? ini Adamnya. Universitas Gadjah Adam. Yang lebih jelas. Tuh, Universitas Gadjah Adam. Maaf. Ya. Adam. Kok bisa? Harusnya Universitas Gadjah Mada kok Gadjah Adam. Jadi ini berarti tambahan rekayasa. Bisa nggak misalnya dia berdalil bahwa watermark itu ketika dilakukan scale up gitu kan? Loncat-loncat dulu ya? Iya begitu. Emang penari bisa loncat-loncat? Atau jadi blur, jadi buyar. Kalau buyar nggak terbaca. Ini jelas betul. Ya, edge-nya terbaca, pinggirannya terbaca, scale-nya terbaca. Menjadi Universitas Gadjah Adam. Ini kan aneh sekali. Iya. Nggak mungkin. Berarti kemungkinan satu-satunya kemungkinan adalah apa? Dia mengetik lagi atau ada orang yang mengetik lagi, menempelkan itu sebagai watermark, dan kemudian dia suruh analisis dan makanya ketika kita lihat filenya, wah jelas banget di sini Gadjah Adamnya, tulisan Gadjah Adam. Ini Mas dapatnya dari mana nih? Ini filenya respon. Memang yang dipublikasikan melalui stasiun TV, dan kemudian stasiun TV itu menyiarkan, ya udah kita kan bisa dapat filenya. Baik. Jadi clear banget ini adalah hal yang sangat tidak mudah memang meskipun ketika saya tunjukkan ini di salah satu TV yang lain ya, sempat lawyernya marah-marah ke TV itu. Gitu. Kenapa kamu mengedarkan itu? Soalnya itu mau ada buku. Loh, kami tidak mengedarkan. Masalahnya mungkin bisa dapat. Iya kan Mas? Hal ini kan dengan mudah. TV itu kan kadang-kadang sekali lihat gambar ini kan sama dengan ini. Ya. Ketika kemudian sempat stasiun TV itu kan kadang menyiarkan hanya LED-nya saja, yes. Ya udah, ya pada saat itu kita capture. Nah, pertanyaan yang menarik begini Mas, kan dulu
CS nih. Ya. Ya kan? Apa namanya kalau kita bilang kalau orang Medan bilangnya kedan lah. Betul. Nah, banget ya. Ini kenapa bisa akhirnya terpecah lalu secepat itu memiliki analisa yang berbeda terhadap objek yang sama begitu? Itulah makanya tanyakan kepada Resmond. Ya, saya juga kaget awalnya, tapi terus terang benar Mas Fabri. Saya dan teman-teman itu, artinya saya dengan Dr. Tifa, dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Triuryani, dan juga dengan Mas Rostam, orang yang masih tertinggal ini, ya. Karena kan Egy sama DL udah lepas duluan, ya udah. Jadi udahlah. Tapi saya masih melihat mereka itu lepas ya lepas sudah, nggak terus nyerang-nyerang. Masih mending daripada ini. Kalau ini kan memang dia seperti punya tugas, quote and quote, untuk menyerang kami. Nah, kenapa? Nah, karena dia ada persyaratan untuk RJ, Restoratif Justice, dan juga SP3-nya, yang sepertinya harus dia laksanakan. Kenapa? Ini, dia memang untuk bisa berbalik. Saya tahu dia sangat khawatir atau sangat takut terhadap beberapa hal. Antara lain adalah ketika ada beberapa orang yang itu sebenarnya awalnya dari kubu sebelah, yang kemudian menuliskan e-book, electronic book dengan judul ini, Mas. Maling teriak maling. Ini karangan dari Bang Bill Offset atau kalau namanya Muhsin Taufik Bilfaqih. Ya. Nah, di sini jelas betul terungkap penelitian mereka intinya adalah 3 orang. Ada Bill Faqih, ada Joshua Sinambela, dan juga ada Roni Teguh yang mengulas kalau ini ada beberapa tayangannya ya di Bill Offset. Ya, isinya soal ijazah Resmond. Nah, ini yang kemudian ijazahnya tidak asli. Pulang dari Jepang, tangan kosong kok ada sertifikasi dosen. Kemudian terbongkar paten di Jepang itu ditolak dan lain sebagainya. Dan memang setelah kita lihat, Mas, misalnya ini yang paling fatal, bentuk dari ijazah yang katanya itu dimiliki oleh Resmond, yang ditunjukkan di podcastnya dia Baliki Academy seperti ini, sangat berbeda dengan ijazah asli yang milik lulusan dari Jepang. Artinya kertasnya beda, ada pembandingnya, dan kemudian yang lucu lagi, nama rektor atau presiden Yamaguchi University yang ditulis di ijazahnya Resmond itu yang tahun 2006, ternyata orangnya sudah ganti. Pada saat itu, ini orangnya dia nulis masih Hiroshi Kato, ya Hiroshi Kato. Ternyata Hiroshi Kato itu harusnya dia sudah berubah karena namanya yang berikutnya adalah Marimoto Takuya. Ibaratnya kita masuk di Indonesia, terus kemudian kita ditanya siapa presiden Indonesia tahun 98, kita jawab Bung Karno. Padahal kan saya Pak Harto. Atau siapa presiden Indonesia tahun 2026? Kita masih jawab Joko Widodo. Padahal waktunya sudah berlalu. Iya. Dan hal ini Mas Troy pernah ngecek nggak pada saat Mas Troy masih bersama-sama dengan Resmond? Terus terang memang tidak. Terus terang. Karena masa sih kita sejahat itu mengecek teman kita sendiri? Jadi kita yang saling percaya aja. Hanya memang Resmond ini memang menunjukkan beberapa gejala yang agak-agak lucu atau agak aneh. Misalnya salah satu saat ketika dia siaran live, ada saya juga kebetulan. Ketika ditanya oleh orang dengan bahasa Jepang, dia sama sekali nggak bisa jawab. Satu kata aja dia nggak bisa. Ini kan aneh. Di situ nggak timbul kecurigaan? Itu mulai timbul sebenarnya kecurigaan. Loh, ini kok orang ini kok nggak bisa bahasa Jepang sama sekali ya? Minimal kan kalau orang pernah tinggal di Jepang, pagi-pagi mau ke kafe, ke resto, beli apa kan, mesti bisa lah mengucapkan terima kasih ya, arigatou gozaimasu, sore konbanwa, gitu, apalah gitu. Kan harusnya bisa. Ini nggak bisa sama sekali. Sama sekali tidak di... Iya, loh kok aneh. Dan ketika dia ditanyakan, waktu itu pernah salah satu podcaster yang kemudian sekarang juga menjadi kuasa hukum, Refli, waktu itu pernah ngobrol dengan dia, itu sempat agak bertanya-tanya ketika nanya bahasa pengantar, ketika nanya alasan untuk kuliah di Jepang, itu jawabannya agak-agak muter-muter gitu. Cuman kita waktu itu lihat, wah ini masa kita terus jadi sibuk dengan urusan dia sih, nggak usah lah. Saya percaya betul, ya persis kayak Pak JK. JK percaya ijazahnya Jokowi asli,
maka tunjukkan saja. Oke. Sama, saya juga percaya waktu itu ijazahnya respon itu asli, maka ya udah nanti kan dia akan tetapi akhirnya kan apa? Muncullah banyak indikasi, misalnya adalah nama dia di PD Dikti itu tidak ada error. Namanya Rismon. Oh, ini yang PD Diktinya Jepang lah ya. Ya, sih kita. Ya. Oh, karena ada penyetaraan. Iya, karena ada penyetaraan. Terus paten Jepang. Ternyata nggak ada. Ditolak partainya. Okay. Padahal dia itu bangga-banggakan. Kamu tahu nggak? Dulu pernah dia di TV itu. Ketika ditanya saya, kamu tahu nggak? Lulusnya tuh pakai paten. Saya waktu itu juga berpikir, mungkin Mbak ya gitu. Jepang paten, nggak pakai ijazah. Yeah. Dan lucunya kemarin ketika kita tanya ijazah, dia juga nggak bisa nunjukin ijazah. Dia hanya nunjukin transkrip nilai. Nah, kalau transkrip nilai itu kan orang masuk kuliah 1, 2 semester, 3 semester, kemudian DO kan tetap punya transkrip. Tapi bukannya orang kalau sudah punya transkrip itu berarti sudah lulus? Enggak, ini ternyata itu kan hanya transkrip per semester. Oh, transkrip itu cuma per semester, bukan total. Transkrip keseluruhan. Oke, Terus baik. ada juga surat dari Yamaguchi University yang ketika ditanya oleh orang-orang yang meneliti ini menjawab bahwa nama respon tidak dikenal di sana. Oke, Nah, itu lewat email ya? Fatal ini. Nah, dari situ kita juga kemudian lihat kok mendadak banget ya dia kemudian berubah sikap. Nah, ini ada kabar yang lain meskipun sekarang bukti-buktinya sedang kita kejar. Tapi karena ini pernah dikeluarkan oleh salah satu lawyer yang dan kemudian banyak juga orang mengukai, yaitu Farhad. Ya. Farhad pernah bilang kalau respon itu kan dikejar surat kematian. Loh, surat kematian apa? Nah, akhirnya itu jadi berita bahwa ternyata respon ini ketika berkuliah atau sekolah di Jepang, dia kan beasiswa dari Nobuku atau apa gitu, Ya. tidak lulus dan dia harus mengembalikan uangnya. Sekitar Oke, dia kuliah tidak lulus. Ya, dan dia harus mengembalikan uangnya. Kuliahnya nggak lulus. Ketika kuliah nggak lulus dan mengembalikan uangnya, lucunya, kenapa dia nggak cari pinjaman atau jual apa gitu ya? Oke. Tapi malah justru membuat surat kematian. Oh, berapa nilai yang harus diganti itu emang? 500 jutaan. Oh, 500 jutaan. Tapi kan yang paling lucu bukan masalah berapa nilai ya, tapi kenapa ada orang yang kemudian tega atau bisa membuat surat kematiannya? Dan kemudian ketika kasusnya heboh di Indonesia, ijazah palsunya Jokowi ini, dari Jepang tanya, loh ini Rismon tuh masih hidup toh? Nah konon, saya nggak jelas gimana persisnya, ada komunikasi dari Jepang ke universitas yang Indonesia memakai Rismon, Universitas Mataram, ada juga komunikasi dengan Universitas Brawijaya yang membuat surat penyetaraannya. Mereka akhirnya menemukan bahwa Rismon ini ternyata tidak pernah lulus S3 di Jepang. Oke, artinya kan perjalanan itu bersama-sama Mas Roy dengan Rismon jalan. Tertiva dan semuanya. Nah, atas akumulasi itu, kan harusnya ada tuh di dalam hati kita tergerak atau mungkin tim sesama tim ini saya lihat kan gerombolannya Mas Roy banyak banget nih kan. Ayo kita cek ya, bareng-bareng kita cek deh. Sempat ada yang sempat mempertanyakan, Mas ini kayaknya nggak bener loh. Nanti dulu ya. Itu namanya mengganggu perjuangan itu. Oke, karena ada tujuan utama yang harus dikejar dulu gitu. Karena saya anggap kalau ada orang yang begitu nanti dia pasti akan bahkan mungkin dia punya tujuan lain. Oke, nah ngomong-ngomong soal tujuan, tujuannya kemana sih ini Mas? Tujuannya membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo ini adalah palsu. Udah itu aja udah. Kita sebongkar ini. Apa? Kepuasan hati. Bukan, karena seseorang ini sama sekali tidak negarawan. Orang ini. Apalagi sudah ditunjukkan, sudah dihimbau oleh Pak Yusuf Kalla. Meskipun Pak Yusuf Kalla itu dengan bahasa satir. Saya percaya ijazah Jokowi asli. Tunjukkan dong, gitu kalau asli. Lah itu. Kalau dari awal dia menunjukkan, dia bersifat negarawan, dia tidak akan membuat masyarakat itu gaduh. Ini gaduh terus Mas Andi. Pasti sebelum menunjukkan ijazahnya atau sebelum ada pengakuan. Kalaupun ini disidangkan, Mas orang hukum lah, ngerti banget. Sidang itu bukan sidang pembuktian ijazahnya loh Mas. Sidang itu pembuktian pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi ijazahnya tetap palsu, nggak akan sampai ke pembuktian ijazahnya. Tapi terkait dengan isu yang katanya dengan membuktikan ini ijazah Pak Jokowi diduga tidak benar, begitu ya. Benar nggak sih bahwa perjuangan ini, pergerakan ini ada didanai? Bahkan tertuju katanya ke saya JK, katanya sempat ke bawah-bawah kan, keseret-seret kan namanya. Itu ngaco banget dan kasihan betul Pak JK sebagai seorang negarawan tulen.
Karena ada yang aneh loh Mas. Gini, kan ketika Pak JK datang ke Barreskrim, sempat katanya melaporkan Desmond nih. Dia mau laporkan Desmond karena katanya ada satu video yang dia itu dituduh ada uang 50 miliar dan lain-lain kan gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa fokusnya akhirnya berubah malah minta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Nah sebenarnya gini, Pak JK itu tidak ada yang salah. Pak JK itu keren saja karena mendadak muncul AI. Saya juga sampaikan ke teman-teman yang ada dan juga ke media dan ke timnya Pak JK bahwa video yang sempat menuduh Pak JK itu sebenarnya AI, Artificial Intelligence. Tapi, tetap ada tapinya. Kalaupun itu AI, kan tetap harus dicari siapa pembuatnya. Iya kan? Nah, apakah itu memang bisa lepas sama sekali dari respon? Iya dan tidak. Karena sempat ada, respon itu ngobrol. Nah, ini ngobrol. Dia dengan seseorang namanya Andi Aswan. Ya, Andi Aswan. Oke. Dan ketika ngobrol itu, respon tidak menolak ketika ditanya, ini gimana mana boleh teman? Kalau pengen tahu bagaimana teliti penyandang gamanya. Gitu. Artinya apa? Artinya dia mengiyakan ada penyandang dana. Nah, berarti respon memang layak untuk dimintain keterangan. Tapi ada, penyandang dananya ada? Nggak ada. Kalau ada penyandang dananya, kami nggak perlu ngejar-ngejar ijazah lah. Dan memang ini nggak ada tujuannya, nggak ada tujuan uang sama sekali kan. Tujuannya hanya benar-benar kenegarawanan dan kejujuran dari seorang Joko Widodo yang dulu pernah katanya punya ijazah Fakultas Kehutanan. Ya, kan banyak isu juga kayak misalnya pergerakan ini kan tidak murah katanya. Semua ini ada biayanya, duduk nongkrong di kafe mewah, di mana di restoran mewah. Mas? Katanya di mana, di restoran mewah atau di mana gitu? Kafe kami itu kafe paling sering dipakai itu kafe Polda Metro Jaya. Makanan di Polda Metro Jaya itu harganya berapaan gitu. Kemudian kami juga minumnya biasa-biasa, saya malah minumnya es teh tawar gitu aja. Karena kan Desmond sempat ya menyampaikan itu bahwasanya. Itulah kita tuh heran ya. Desmond ini cara menghitungnya gimana sih gitu. Uang ini kalau kita buka saja, Desmond itu juga tetap orang yang sangat menghemat. Ketika dia wirawiri ya. Dari satu kota ke kota ya, coba di hotel tempat dia nginap. Kami itu juga menginapnya juga di hotel yang kadang-kadang bukan bintang sama sekali. Tapi memang bukan sekelas losmen, bukan ya, gitu karena demi keamanan. Tapi minimal apa ya, paling enggak itu ada bintang 2, bintang 3 gitu. Artinya nggak perlu harus bintang 4, apalagi 5. Dan kadang kita nginep di hotel yang tarifnya misalnya 200.000, 250. Bahkan dengan seadanya lah gitu ya, bahkan kadang ada yang sampai aku nggak usah pakai air panas deh gitu ya, jadi potong 50.000. Tapi udah komunikasi dengan Pak JK kemarin? Sama sekali tidak, Mas Roy? Sama sekali enggak. Jangan, karena nanti akan jadi tuduhan yang tidak benar. Mas, terus terang, saya punya nomor handphonenya Pak JK, saya punya nomor handphonenya Pak Muksin, saya punya nomor handphonenya Pak mantan Menkumham itu, yang ada yang timnya Pak JK. Tapi saya tidak merasa perlu untuk WA atau apa ke beliau. Bahwa memang pernah Pak JK itu kemarin juga sempat mengatakan terulang itu, gitu ya. Itu kemudian Usman sempat hubungi saya. Terus kemudian beliau mungkin ada sedikit slip of tongue. Beliau juga bisa, dia juga. Ya maaf Pak JK, saya tidak pernah mengkontak Bapak. Karena saya tahu pasti dan memang tidak ada. Kalau mau dicari nggak ada. Dan kalau timnya respon kontak Pak JK ada ini WA-nya. Ya, jadi ini ada orang namanya Arif Iksan namanya. Dia atas nama tim waktu itu, ini WA dikirimkan tanggal 2 Maret 2026. Belum lama. Tapi ini dikirimkannya jam 3 sore lewat 10, 3 lewat 10. Yang si Arif bilang dia katanya mengirimkan dari salah satu kantor partai. Dia menyebutkan, Assalamualaikum Pak Yadi itu stafnya Pak JK, bla 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 bla. Ini respon akan datang untuk memberi buku Gibran NG. Ini setelah pisah dengan Mas Roy atau sebelum pisah? Persis hanya seminggu sebelum pisah. Karena ini dia ini WA ini tanggal 2 Maret. Tujuannya apa? Memang waktu itu respon masih respon yang sebenarnya. Respon masih ingin memberikan buku Gibran NG itu ke beberapa tokoh. Artinya pada saat ini respon masih waras, masih dalam kubunya Mas Roy. Iya, gitu. Respon tuh otaknya belum ditranslasi, belum dirotasi. Iya Mas, sekarang kan sudah ditranslasi, sudah dirotasi, sehingga sama sekali nggak masuk akal sekarang apa yang dikatakan respon sekarang. Jadi dia menulis buku Gibran NG itu sekarang dia jadinya respon NG.
Endgame dia sekarang. Karena ada berubah dan kehilangan betul kredibilitas, kehilangan betul integritasnya. Karena sebenarnya tweet dia terakhir kan sebenarnya masih sangat keras nih Mas kalau dilihat. Tanggal 26 Februari dia masih nulis, dia masih mengkritik legalisasinya Jokowi. Tidak ada variasi apa bla 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 bla. Dia juga masih tuh apakah surat keterangan ini bisa punya Jokowi? Surat keterangan dari Desa Ketoyan bla 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 bla. Dia masih nyerang Bawaslu. Ini surat keterangannya Gibran penyetaraan yang dianggap oleh Respon itu salah. Ini Respon masih respon istilah saya respon prabayar Mas. Belum pasca bayar. 11 Maret Respon jadi pasca bayar sudah berubah sama sekali itu kalau ibaratnya kartu ya. Jadi prabayar jadi pasca bayar. Nah, setelah ada WA ini juga aneh karena WA ini nggak satu-satunya Mas. Pernah ada WA ke Pak Jokowi juga. Tapi untungnya tidak jadi dikirim. Sama polanya. Jadi Respon waktu itu punya ide untuk ngasihkan buku Gibran Endgame ini ke Jokowi. Hebat kan? Buku Gibran Endgame dikasih ke Jokowi. Ke Pak Jokowi. Kan gila itu. Memang Respon begitu menantang. Oh, siapa ya dong semua ditantang sama dia. Kan itu. Tapi nggak terrealisasi. Itu Kolovion. Krishnamurti tapi nggak kejadian. Karena apa? Karena memang waktu itu yang suruh ngetik Michael ngetik dikonsultasikan ke Respon. Saya dikasih chat konsultasinya. Respon mengiyakan. Tapi ini kemarin di salah satu acara di TV Live itu Respon tidak mengiyakan. Tanya Arif tuh, dia buat saya nggak ngerti. Nggak mungkin Mas. Jadi makanya saya tuh aduh, Respon ini jalankan teman. Stafnya saja dimakan sama dia. Tapi sekarang masih dia sama si Arif ini masih. Ya Arif tergantung sama Respon. Jadi dia masih ngikut terus. Tapi artinya itulah sifat dari Respon. Bahkan ada pertemuan yang sifatnya baik untuk silaturahmi antara Respon, terus Mas Ustadz Kosinudin, Mas Gafur yang itu diinisiasi waktu itu oleh ada Mas Abraham Samad, ada Pak Medi, ada. Nah itu juga Pak Abraham Samad juga dibawa-bawa. Iya, ini kan konyol juga. Abraham Samad tuh memang bukan dibawa, memang ke bawah-bawah karena kan Pak Abraham termasuk yang terlapor. Dan atas inisiatif Pak Abraham Samad lah, kemudian dibentuklah tim yang namanya tim untuk advokasi anti kriminalisasi untuk akademisi (TAK). Memang disitulah supportnya dan disitulah kalau dikatakan kami ini Mas ternyuh kalau kita lihat kadang-kadang mak-mak itu yang datang bawa satu besek isinya lontong, ada lagi yang bawa isinya adalah roti-roti, ada yang bawa lemper, ada yang bawa apa. Kami makan seperti itu. Jadi benar-benar kita tuh gotong royong guyup makan dan kami poskonya juga nggak ada posko, kita berpindah-pindah. Kadang di tempat di Jakarta Selatan, kadang di utara, kadang di timur. Ya untuk supaya adil kan, supaya mereka kalau datang kan juga sama. Nah intinya adalah kami sangat kaget ya dengan perubahan total dari si Respon ini. Apalagi setelah dia terungkap bahwa ijazahnya palsu. Gitu loh. Berarti titik baliknya pada saat terungkap bahwa ijazahnya diduga palsu. Ya itu mulai balik dia. Dan terungkapnya ketika dia berubah total itu ketika dia mendaftarkan RJ pada tanggal 3 Maret ya. Dan meskipun RJ-nya baru diproses sekitar tanggal belasan Maret, 9 Maret kalau nggak salah Pak Dirkrim waktu itu mengatakan, dan kemudian baru disetujui 14 April kemarin. Jadi baru disetujui. Dan setelah itu dia tampaknya punya target atau bukan target, punya beban untuk menuliskan beberapa target, antara nyerang saya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba jelek-jelekin saya ini juga heran. Ngapain nih Simon? Minum obat apa sih kamu gitu loh? Kok tiba-tiba marah-marah ke saya soal itu dia yang pada saat dia serang Mas Roy, lalu dia sampaikan bahwa Jokowi white paper itu dia buat. Nah, Mas Roy itu cuma berapa persen? 49 halaman. Nah, dia selalu singgung itu. Dan sisanya dia kan begitu. Bohong besar itu. Kalau orang itu kalau hanya bicara kuantitas dan bicara duit ya begitu. Dia kan berharap betul dong dia nulis panjang. Duitnya sudah paling gede. Tapi pernah kita tanya ke para pembeli buku Jokowi white paper. Coba buku ini kalau misalnya dipilih isi mana yang paling, ya mereka akan pilih tulisan saya dan Dr. Tifa saja. Itu yang bisa dibaca dan masuk akal.
Bukan yang lain itu tidak mengerti karena kurang pengetahuan, tidak. Apa yang direspon itu meloncat-loncat juga. Isinya kode-kode Python banyak. Untuk mengulas hal yang sebenarnya cukup 1 halaman diulas, itu dia ulas 20 halaman. Misalnya soal font ini tempel dengan ini, kemudian ada warna ini, gradiennya berapa. Wah, dia panjang-panjangin sampai kode. Nah, kalau kita mau begitu, Mas, gampang. Saya kan buka banyak link di tulisan saya, hanya 49 halaman itu. Di tulisan linknya saya print. Iya panjang. Gambarnya saya pasang di situ semua. Iya panjang. Gambar videonya. Tapi menurut Mas Soy, apa yang dituangkan sama Rismond di Jokowi's white paper tadi itu, penelitian yang benar, memang seperti itu. Saya harus mengatakan memang itu benar. Meskipun dia sebenarnya benar karena apa? Karena memang metode yang dia tuangkan, atau karena memang pada saat itu kubunya Mas Soy makanya? Bukan, dia benar. Cuma sebenarnya gini loh. Kalau orang mau nulis memang sebenarnya, coba tulisan Rismond yang katanya 400 sekian halaman itu berdiri sendiri. Nggak bunyi, Mas. Karena dia lebih tajam ke kayak buku itu kayak buku ajar, kayak buku tutorial. Misalnya saya kan memang dia suka menulis buku kayak gitu, misalnya cara memprogram kalau dulu misalnya pakai Turbo Pascal, pakai assembler, pakai apa, ya itu yang kuno-kuno banget ya waktu itu. Dan dia nulis tuh kayak gitu. Teknikal berarti ya. Very technical. Sedangkan saya menulis secara memang tidak semuanya dengan ilmu telematika, tapi dengan ilmu komunikasi. Dr. Tifa menulis dengan neuropolitika. Itu juga bukan ilmu kedokteran murni. Artinya itu gabungan dengan sosiologi juga dia tulis. Itu digabung jadi, dan memang di awal itu memang kesepakatan buku itu hanya 500 halaman. Supaya tidak mahal banget. 500 itu kita rencanakan mau jual di harga, kalau yang lux itu 300 ribuan, yang tidak lux, yang biasa itu 150. Apa bedanya lux dan tidak lux? Yang lux itu berwarna, kertasnya juga bagus. Jadi kertasnya berwarna, contohnya juga ya memang lux lah. Nah, akhirnya pada saat penentuan naskah, ya, Rismond tiba-tiba mengumpulkan sudah 400 lebih halaman. Loh, kita bilang lumayan. Loh, kalau paling banyak nanti ya dapat banyak gitu. Oh, memang pembagian hasil di dalam penjualan buku itu awalnya ada yang punya ide begitu. Dari berapa lembar, berapa halaman. Meskipun saya senyum aja, ya udah gitu, yang paling banyak dapat banyak gitu. Meskipun saya candai. Tapi realisasinya? Enggak, Dr. Tifa bilang enggak lah, semua harus fair. Dan Rismond pun akhirnya bilang, ya buku ini nggak mungkin ada tanpa Pak Roy gitu. Nah, udah, Pak. Tapi ini yang menarik juga, Pak. Sampai detik ini, alhamdulillahnya, Mas, saya tidak 1 rupiah pun terima dari buku itu. Dari buku itu? Ya. Dan memang bagi saya, kita kan nulis itu kan untuk perjuangan. Kita kan nulis itu untuk membiayai kegiatan, bukan untuk cari duit. Lalu hasil penjualannya kemana? Untuk membiayai kegiatan waktu itu kan kita ada sosialisasi di Solo. Sosialisasi di Malang, sosialisasi di Medan. Kebetulan Rismond nggak ikut semua. Jadi dia nggak ngerti itu kalau ada biaya kayak gitu. Terus, Mas, buku Jokowi paper itu kan tidak semuanya. Udah itu kualat tuh pada Rismond. Nah, jadi semua kegiatan itu kan kita lakukan operasionalis dengan uang itu. Terus banyak sekali buku. Mungkin sampai 1.500-an, itu yang kita bagikan gratis. Misalnya ke beberapa kampus, ke toko-toko, ke lembaga, ke komisi kepolisian waktu itu ya, yang untuk reformasi Polri, dan juga kemana-mana. Jadi artinya buku itu tidak hanya untuk tujuan komersial, kita bagikan gratis untuk beberapa pihak. Nah, jadi tidak bisa kemudian Rismond kan bikin hitungan itu, yang seolah-olah keuntungan sampai sekian miliar. Tapi hasil penjualan itu ditumpukkan atau dikumpulkan di satu. Memang kita awalnya adalah kita sepakat untuk membuat cukup satu lah penerbitnya, namanya Ahlina Publishing. Ahlina itu memang miliknya Dr. Tifa. Ya, saya pikir saya yang mengelola uang pasti lebih fair lah gitu, daripada kita lah. Kita tuh isinya boros sama boros saja. Tapi akhirnya apa? Rismond ternyata nggak puas terus. Meskipun dia sudah pernah minta 20 juta, minta 30 juta, dikasih. Tetap dikasih? Tetap dikasih. Saya nggak pernah minta kayak gitu, Mas. Kenapa? Kalau kita pergi misalnya ya meskipun dianggap saya mendapatkan, tapi kan saya nggak pernah ngasih, saya mengajarkan misalnya, kita mau ke Solo. Ya udah belikan tiket bersama.
kereta api kita beli tiket bersama, ke pesawat ke Medan kita juga cari tiket yang ekonomis. Kita nggak cari yang penerbangan yang 4 jutaan itu, tapi kita cari yang 1, sekian. Jadi artinya, dan itu dibelikan langsung, saya banyak berjalan. Terima bersih lah ya. Kalau Resmond pengen dapat itu fasilitas itu, harusnya dia juga ikut ke Solo, ke Malang, kemudian apalagi Medan itu kotanya, dia juga nggak ikut. Ini kan aneh juga. Aneh apa? Aneh ya, ini yang kemudian saya heran. Kenapa kemudian dia malah sekarang mengumbar itu? Dia kan kayak nggak sepakat dengan dia teriak kemana-mana. Ini ada ketidaktransparan, harus diaudit. Saya pikir saya aja nggak terima duit aja, santai-santai aja. Dan memang tujuan kami bikin buku itu bukan untuk cari duit, salah dia. Kalau dia tujuannya untuk cari duit ya silahkan. Tapi dia kenal Mas, ini fakta yang harus dibuka. Dan supaya orang juga ngerti. Pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, ketika buku Jokowi White Paper itu di launching pada 18 Agustus, pada sekitar Oktober itu Resmond tiba-tiba menjual bagiannya sendiri. Yang 400 halaman itu dia lepas, misalnya dilepas itu artinya dia jual sendiri. 400 halaman, dia bukukan sendiri? Dia bukukan sendiri. Dan dia jual sendiri. Oh. Ya. Caranya? Ya, enggak, dia tiba-tiba nebetin buku aja. Enggak ngasih tahu saya, enggak ngasih tahu Dr. Tifa. Oh, oke. Itu kami juga heran. Cuman kalau enggak, biarlah mungkin orang akan ada yang beli bukunya. Ternyata enggak ada yang laku, Mas, buku itu. Kalaupun laku mungkin hanya apa itu bukunya apa? Pakai bahasa Inggris dia. Apa gitu, digital image apa gitu pokoknya. Gitu. Baik. Nah, sekarang keadaannya kan bahkan yang lucu lagi. Karena saking nggak lakunya, akhirnya dia mungkin agak frustasi dia lepas atau dia posting PDF-nya. Oke. Itu kan sama saja, maaf ya, mau buku dia nggak laku apa. Tapi kan sama saja merusak pemasaran Jokowi White Paper. Dan fakta Mas, semenjak Oktober penjualan Jokowi White Paper itu drop banget. Ya, karena orang merasa ini isinya kan sudah di situ. Ini kan sebenarnya sudah ada, maaf ya saya bilang, pengkhianatan dari dalam sendiri itu. Dan kalau dia nggak mau dipengkhianat ya aneh, pasang kaca gitu dia. Iya, karena dia sudah mulai itu. Jadi sudah aneh. Dan kemudian sebenarnya awal tahun itu kami akan membuat, awal tahun kemarin kami akan membuat buku lanjutan dari Jokowi White Paper. Yang isinya? Yang isinya sebenarnya soal anaknya. Nah, namanya sebenarnya adalah Gibran Black Paper. Lah, tapi kan Gibran Endgame gini, itulah lagi-lagi Resmond. Jadi kami sedang rembukan gini, dia tanpa ada bilang apa-apa, tiba-tiba dia buat buku sendiri. Yang tadinya buku itu tadinya harus menjadi bagian dari Gibran Black Paper. Berarti Gibran Endgame itu sebenarnya bagian dari Gibran Black Paper. Dan itu tulisan Resmond. Ya, memang itu tulisan Resmond. Tapi jangan salah bahwa itu hanya data Resmond. Enggak, dalamnya data-data saya juga, Mas. Ketika saya pulang dari Australia, dari UTS Inserts, dan dia, itulah, saya herannya. Dia sama sekali nggak ngakuin itu, ya. Ketika kemarin bilang, mana data-data dari Pak Arif? Baca itu yang ketemu Pak Iksan Kato, Anda siapa? Lu kan ada tuh di internet. Lah ada di internet karena setelah saya ketemu jadi berita. Tapi yang ketemu dia siapa? Apa yang naskah yang kita bicarakan kan siapa gitu. Kok enak aja dia nganggep data itu. Jadi ini sudah benar-benar berubah, dirotasi betul otaknya itu ya. Tapi dengan dia akhirnya berbalik lah ya. Berbalik dan akhirnya katanya ditarik buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Kalau Jokowi White Paper nggak mungkin ditarik, Mas. Karena itu kan saya dan Dr. Tifa menulis dan nggak ada kewajiban untuk menarik Jokowi White Paper. Dia tidak bisa menarik itu? Nggak bisa, enak aja mau narik. Tarik tulisannya. Nah, jika ditarik tulisannya mengganggu nggak pergerakan itu? Sama sekali tidak. Malah kami yakin buku itu akan tambah laris nanti. Ya, karena kan lebih tipis, lebih murah, Mas. Orang kan nggak perlu baca kode-kode Python itu. Penelitiannya dia tuh nggak ada apa-apanya, Mas. Gitu kan, hanya kayak buku ajar menjelaskan teori aja. Ya, 2 kali berarti kan kubunya Mas Roy ada ditinggalkan oleh pertama Egy Sujana dan Mary Lubis. Yang waktu itu sempat juga heboh karena pas Mas Lukas Luarso mengibaratkan waktu itu dengan ketika Bang Egy bilang kalau kami ini bagaikan Nabi Musa dan Nabi Daud mengunjungi Fir'aun.
kok malah Jokowi disebut Fir'aun gitu loh. Akhirnya Pak Lukas Suarso bikin penyederhanaan yang lucu. Ini ada 2 tuyul ketemu sama jin ifrit. Nah, ternyata istilah tuyul itu sekarang malah jadi rame. Karena saya pernah menggunakan istilah itu. Dilaporkan. Saya dilaporkan. Ini aneh juga nih gini. Oke, dua kali saya ngelaporin tuyul kan gitu. Bukan Egi. Apa Egi mau tuyul gitu. Ya. 2 kali ditinggal, Mas. Ya. Rasanya bagaimana, Mas? Kalau kami tahu bahwa ini adalah memang ujian. Tidak ada ujian yang mudah. Tidak ada ujian yang gampang. Ujian dari Allah, ujian dari Tuhan ini adalah ujian yang sebenarnya. Dan akan membuktikan. Saya meskipun tidak berani janji bahwa kelima yang tersisa ini, meskipun 5 itu kita pertahankan, kan 5 itu kan bagus banget ya. Sesuai dengan rukun Islam, sesuai dengan Pancasila 5 itu. Tapi kan siapa tahu memang ada yang goyang. Ya siapa mau dikata. Tapi saya mencoba mempertahankan 5 ini. Ya supaya saya, Dr. Tifa, Bu Kurnia Triryani, Pak Rizal Fadila, dan Mas Rustam ini tetap solid. Apalagi sebenarnya masih ada 4 lain yang terlapor lainnya yang kalau ini solid nih ya. Kayak Pak Abraham Samad, Michael Sinaga, Mas Ian, sama satunya siapa itu, teman kita juga itu Arif. Gitu. Ya, yang jadi penglihatan kita nih. Nampaknya ini kan akan ada konsep di mana Mas itu akan ditinggal sendirian. Nggak apa-apa. Ayo, kalau saya sih tenang-tenang aja. Kita berandai-andai. Kalau seandainya Mas Roy ditinggal sendirian, tetap akan berjuang atau ikut yang lain, RJ? Ngapain RJ? Sudah sejak awal saya tidak akan melaksanakan RJ. Tapi kan Mas ingin agar ini dihentikan. Dihentikan itu kalau menurutku apa yang baru kan caranya banyak, Mas. Cara cerdasnya banyak. Perkara ini sebenarnya sudah benar-benar daluarsa. Kenapa? Karena ketika berkas itu katanya selesai 13 Januari yang lalu. Dan kata Pak Dil Krim itu sudah dilimpahkan. Memang dilimpahkan. Dan itu kejaksaan iya. Dan kejaksaan sudah meriksa tidak sampai 14 hari. Kembalikan lagi ke Polda Metro Jaya tanggal 26 Januari. Pas 13 Maret plus minus 14 hari. Setelah itu nggak ada lagi pengembalian dari Polda Metro, nggak selesai berkasnya. Apa petunjuknya? Baru banyak banget. Memang perkara ini kan konyol. Jadi petunjuknya sampai meriksa Jokowi lagi, meriksa Egi lagi. Loh ini kan gimana kok katanya dia sudah dapat SP3 kok masih diperiksa. Tambah saksi lagi, tambah ahli lagi. Akhirnya apa? Sampai dengan minggu yang lalu ya. Akhirnya baru minggu yang lalu Pak Dirkrim Pak Iman Mandur mengumumkan berkas sudah kita limpahkan ke Kajati. Lucunya lagi Mas, hari Selasanya kami minta audiensi dengan Kajati dan diterima. Ada 6 di antara 7 jaksa peneliti atau jaksa yang akan nanti akhirnya sudah audiensi diterima Kajati? Sudah, meskipun saya nggak ikut. Karena saya tahu diri, saya sebagai prinsipal dan yang sedang menjalani masalah, nggak ikut lah, biar kuasa hukum. Apa jawaban dari para jaksa ini? Sampai dengan hari Selasa kemarin berkasnya belum masuk. Berarti kan ini gimana ini kok ada yang bilang sudah, bilang belum. Akhirnya ketika itu kita umumkan hari Kamis kemarin, kelompok Termul ini mengadu ke Polda Metro. Gimana Pak? Jawabannya, ya sedang kita processing itu Pak. Jadi yang benar gimana ini prosesnya? Siapa yang lapor? Kalau Mas sendiri pengennya seperti apa? Pengennya tetap lanjut? Gini, lanjut itu dalam arti lanjut pemeriksaan ijazah palsunya, lanjut. Tapi kalau untuk proses hukum terhadap Mas? Ya itu kan nggak masuk akal. Artinya, kalaupun Mas, saya, dan misalnya, kalaupun saya sendiri tinggal nanti, tapi insya Allah kami tetap berlima, di sidang di pengadilan, di vonis dengan fitnah dan pencemaran baik, apakah itu menunjukkan ijazahnya asli? Enggak. Ijazah ini nggak akan terbukti dalam sidang yang nanti akan terjadi. Karena prosesnya itu adalah untuk menyidangkan kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Bukan untuk membuktikan ijazah. Tidak ada sesi pembuktian ijazah asli. Nggak ada. Yang dibuktikan adalah saudara misalnya terdakwa, apakah Anda pada tanggal sekian hadir di salah satu podcast ini untuk bicara ini, bahannya bahan dari mana, apa yang Anda katakan. Udah. Nggak ada lagi masalah itu. Jadi menurut saya ini pengadilan akal-akalan aja yang mau menjerat kami ini. Makanya kemudian kami sempat waktu itu minta pendapat dari MK. Meskipun waktu itu MK masih mengatakan ini tidak masuk
akal atau hitungan apa, jadi nanti tolong diperbaiki lagi. Oke. Kami mengajukan gugatan CLS di Solo. Sempat kemudian lancar, tiba-tiba di NO di akhir. Ini kan aneh juga. NO kok di ujung? NO itu sejak awal harusnya. Atau kemudian kita juga masukkan lagi juga gugatan CLS atas para purnawirawan di Jakarta Selatan. Nanti akan ada gugatan lagi, banyak Mas. Oke. Jadi artinya kan ini akan panjang begitu ya. Seberapa kuat napasnya Mas Roy dan kawan-kawan untuk memperjuangkan ini? Insya Allah ya kita dapat nafas tuh dari alam sekitar. Atau sampai 2029 emang di maintain? Oh, enggak lah, ngapain juga panjang. Karena gini Mas, ini imajinasi saya ya. Saya kadang-kadang saya melihat atau jangan-jangan ya, Mas Roy ini sama Pak Jokowi sebenarnya di belakang mah tos-tosan. Nih kalau saya nih pandangan nih, tos-tosan biar rame aja agar nama Pak Jokowi ini tetap eksis sampai 2029. Nah itu jahatnya. Itu jahatnya dong. Jahatnya dia. Iya. Karena itu pun yang dikatakan oleh Pak Peter F. Gonta, mantan Dubes Poland, yang beliau mengatakan, kalaupun ijazah ini akhirnya terbukti asli, misalnya gitu, Jokowi lah yang paling jahat. Karena kalau asli, persis kayak Pak JK sarankan dari dulu, lihatkan saja ijazahnya. Hakim MK Arsul Sani pun memperlihatkan ijazahnya, selesai masalah itu. Kenapa dia tidak? Dia membiarkan rakyatnya saling tuntut, saling serang, saling lapor. Kan jahat banget. Sekarang kan dari Pak Jokowi sendiri kan ada alasannya seperti ini. Jika dia menunjukkan, tetap nggak akan selesai, pasti akan dicari-cari lagi. Ya karena menunjukkannya nggak jujur. Coba nunjukannya karena Arsul Sani, silakan diperiksa. Atau kayak Obama sekalipun, Barack Obama. Silakan, bersertifikat saya dites oleh para ahli independen, clear. Ini mana ijazah nggak pernah ditunjukkan untuk diperiksa. Mau diperiksa di Polda Metro Jaya aja, kita nggak boleh lebih dari 5 menit untuk melihatnya. Jangankan kemudian. Tapi pernah dipertunjukkan kan? Pernah, dan saya yakin itu palsu. Karena ijazahnya beda dengan ini kualitasnya. Satu, fotonya sangat kontras sekali. Padahal saya dulu tukang potret Mas. Saya dulu fotografer semenjak tahun-tahun 80-an. Foto kayak gini ini, itu kalau sudah usianya sudah lebih dari 20 atau 25 tahun, sudah pudar. Fotonya sangat kontras, tulisannya tuh nampak. Padahal yang namanya watermark nggak kayak gitu. Tapi tidak boleh difoto pada saat itu. Nggak boleh difoto, nggak boleh dipegang. Lucunya ada yang katanya megang tuh, Mak Lampir itu. Yang kemudian dia bilang, tangannya bisa nembus sampai pegang embus. Dia bilang, embus apa? Itu plastik kan? Dan yang terbuka itu nggak ada yang terbuka. Kalau mau terbuka itu dari atas. Kok bisa dia sampai situ? Jadi, tapi sekali lagi Mas, kalau saya dikatakan, masa bisa kita neliti cukup dengan melihat foto itu? Loh, jangan salah Mas. Karena yang namanya foto itu kan memang sudah hobi kita. Hobi saya dari dulu Mas, gitu. Hobi saya dari tahun, hobi saya dari tahun 90 Mas. Oh, ini foto-fotonya. Tahun 90 itu saya juara pertama nasional. Dapat piala juara 1 dari Pak Menteri Yup Afe waktu itu. Ini kerjaan saya zaman dulu Mas. Jadi kita tuh mau motret dulu, belum ada drone Mas. Saya kan hobi naik trek gini. Naik gandoli bermesin, terus kita foto-foto. Ini kamera saya dulu. Kemudian ini hobi saya udah lama. Foto ini nggak terasa sudah lebih dari 20 tahun yang lalu Mas. Ini 2004 ini. Nah itu yang juga dipersoalkan juga kan, bahwa keahlian daripada Mas Roy dan kawan-kawan itu dianggap sebagai keahlian yang imajinatif, kayak begitu kan? Keahlian yang istilahnya tidak ada sertifikasinya dan lain-lain, kan begitu? Itu seperti apa Mas? Saya ketawa aja kalau mendengar orang yang nggak ngerti kemudian asal ngomong seenaknya Mas. Dari tahun 2003, saya itu adalah anggota tim koordinasi telematika di bawah Pak Samsul Mu'arif. Orang bisa tertulis nama di sini, nggak mungkin kalau tidak punya sertifikasi atau nggak mungkin kalau punya kecakapan khusus. Dan nama saya itu tertulis nama pribadi loh, RM Roy Suryo. UGM. Yang lain itu ada jabatan ada. Terus kemudian saya ada penghargaan dari Mabes Polri, bahkan di negara bintang Mahaputra Utama. Jadi kan nggak mungkin orang yang seenaknya. Tapi yang penting gini aja, orang yang bilang kan nggak punya ijazah lah, udah ijazah dokternya aja palsu gitu. Jadi ngapain aja gitu. Nih,
ketika wisuda sarjana S1, ketika S2, ketika doktor ya. Semua ada. Saya yakin si Desmond nggak punya foto ini. Ya, jadi ngapain juga dia ribut, dan artinya integritasnya sudah habis, Mas. Bahkan teman-teman tuh buatin saya kaos, Mas. Lucu kaosnya. Nah, ini nih yang seru nih. Ini kaosnya lucu nih, eksklusif nih. Nah, jadi ini katanya ada dialog begini. Kamu kan ijazah palsu, gelar dokter dan kamu palsu. Bahkan kamu juga bikin surat kematian palsu. Jadi zombie dia. Ini sekarang jadi meme di mana-mana. Di berbagai grup, Mas, gitu yang ada. Dan kaos ini juga saya tiba-tiba dikasih aja, Mas. Ini udah kami bikin, kaosnya bagus. Ini kaos terbagus yang saya punya, Mas. Sablonannya bagus banget. Iya. Ini cetakannya cetakan premium ini kayaknya nih. Dan cepet banget ini, nggak ada sehari. Tiba-tiba dia langsung jadi ya? Udah langsung jadi. Ketika meme itu beredar. Ini kan meme ini kan setelah siaran langsung kemarin. Tiba-tiba ada yang bikin dan kemudian buat. Jadi artinya gini, saya tidak mempedulikan, Mas, kalau ada orang yang menanyakan kapasitas. Menanyakan mungkin dari sisi kapasitas saya kalah. Kapasitas saya nggak kalah. Dari sisi kapabilitas saya nggak kalah juga. Tapi kalau dari sisi isi tas mungkin mereka menang, Mas. Saya nggak ada kalau isi tas. Tadi kita berjuang benar-benar dan kemudian kita lakukan hal yang ada nih. Kalau orang nggak percaya nih, ini saya kalau berbagai ada ini meskipun ini ada yang dari Penang, ini yang dari UI, ini dari Kementerian Kesehatan, ini dari Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian ini ijazah udah ya tadi, ijazah S1, S2, S3, ada semua. Jadi kalau ada orang berpikir gitu kan lucu aja, Mas, nih sertifikat ketika saya meneliti. Jadi penelitian itu kadang-kadang ini soal FUFU-FAFA sudah disertifikasi juga ya. Ada juga ada Prof. Siti Zuhro. Terus ijazahnya Mas Roy tadi mana? Nih. Coba kita lihat. Nah, itu. Biar kita jadi pakar telematika dulu sebentar. Tuh. Yang atas memang fotokopi. Yang bawah yang ada embossnya, yang ada watermark itu yang bawah itu. Tapi ini nggak ada ininya, Mas? Nggak ada watermark juga ini? Fotokopi kan? Kalau fotokopi nggak ada? Nggak ada. Oh, baik. Fotokopi nggak ada. Oke. Dan itu S3 sampai ke sana. Nah, terus ini, Mas, sebenarnya katakanlah misalnya ya, ke depannya terbukti ijazah Pak Jokowi ternyata asli misalnya. Gimana kesiapannya, Mas? Nggak mungkin. Berarti bohong. Udah pasti. 99,9%. Sekarang aja dicoba bohong kok. Kalau enggak kan nggak mungkin Respon bikin kebohongan terbaru yang sangat membagongkan ini. Membagongkan. Iya, ini membagongkan banget ini. Ya, bikin watermark palsu dengan terus Universitas Gajah Adam. Ini jelas-jelas banget ini. Ngapain juga Universitas Gajah Adam? Ini kan nggak mungkin banget itu. Ngapain juga dia buat kebohongan semacam ini? Ini jelas bohong, Mas. Nah, makanya kan saya bilang, kita berandai-andai. Seandainya ternyata nanti Pak Jokowi, ya udah dah, nih saya tunjukin ijazah, lalu sudah tunjukin ijazah, asli. Nah, terus gimana tuh? Ya kebohongan ini dikemanain? Kebohongan yang ada di siaran ini, kebohongan yang ada di KPU, yang dia kumpulkan ijazah-ijazah itu. Kan tetap bohong semua, Mas, itu. Jadi kalaupun misalnya dulu ada skenario, dia memang pernah lulus, tapi kemudian ijazahnya hilang, terus dicetak lagi di pasar pramuka, ya tetap bohong, tetap salah. Terus dia apa bisa? Dia kemudian membuat ini jadi asli, membuat Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini yang baru dapat gelar profesor di tahun 86, tahun 85 sudah ditulis profesor, apa penjelasannya? Nggak mungkin bisa dijelaskan. Nggak mungkin lembar pengujian yang tidak ada di skripsi ini tiba-tiba ada. Itu kan pernah konyol banget. Pernah di suatu diskusi saya tanya itu, jawabannya, mungkin lepas, Mas, gitu. Gimana bisa lembar pengujian kok lepas atau tercecer? Itu ada juga yang termul yang nggak ngerti itu. Itu pengujiannya mungkin di belakang. Yalah, yang namanya lembar pengujian itu ada di depan. Setelah lembar judul, lembar pengesahan, lembar pengujian, baru masuk ke daftar isi, prakata, ucapan terima kasih. Gitu. Oke, pertanyaannya saya balik. Ya. Kalau seandainya
ternyata apa yang diperjuangkan oleh Mas Roy, oke, benar. Ya. Dan katakan selama ini tuduhan yang disampaikan oleh Mas Roy dan teman-teman benar gitu. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lalu apa yang Mas dapat dan kawan-kawan dari situ? Kalau apa yang terjadi? Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah jalan benar yang memang diberikan. Dan inilah kebenaran sudah terungkap. Dan kalau orang bilang, wah kalau gitu tutup dengan Mas Roy, enggak. Berarti cuma hanya kepuasan? Bukan kepuasan. Justru menunjukkan tentang kejujuran dan kenegarawanan itu sudah cukup, Mas. Apakah itu puas? Enggak juga sebenarnya. Cuman kan kita meyakini bahwa, oh ya sudah, jangan sampai kasus semacam ini terjadi lagi di masa yang akan datang. Bahkan jangan sampai terjadi dengan sekarang yang masih berkuasa. Jelas, Mas, yang wapres sekarang kan juga ijazahnya palsu juga itu. Iya, itu nggak punya riwayat pendidikan SMA. Sudah jelas itu. Dan itu nggak lagi terbit bukunya Gibran Black Chapter. Okay. Ada kalau itu. Nah, sekarang kita masuk ke sedikit pribadi, Mas. Bagaimana keluarga Mas Roy melihat keadaan yang saat ini terjadi? Mas Roy ditetapkan jadi tersangka. Dan pastilah yang namanya keluarga kan memikirkan wah ini bagaimana nih ke depannya, apakah nanti akan ditahan? Pasti lihatlah pikiran itu. Seperti apa? Alhamdulillahnya baik-baik saja, Mas. Saya beruntung ya punya istri yang tangguh ya, dan punya keluarga besar yang mendukung dan support hal ini. Jadi mereka ya santai aja karena tahu persis apa yang saya lakukan. Dan saya insya Allah memang berjuang tanpa ada pretensi apapun. Ya apalagi soal duit, nggak ada sama sekali, nggak lah. Nggak perlu, kita nggak silap Mas dengan kayak gitu. Ya, gitu. Jadi ada orang yang mengatakan, oh itu yang dikejar, emang respon gitu ya. Itu yang kemudian ketika sekarang ribut memikirkan keuntungan buku lah, apalah, nggak ada sama sekali. Jadi artinya kita itu sama-sama ini lillahi ta'ala demi perjuangan rakyat Indonesia untuk membongkar kepalsuan dari ijazah milik bekas presiden. Tapi khawatir nggak dari istri atau anak-anak? Udah Pak? Alhamdulillahnya enggak. Misalnya nyuruh udah hentikan gitu? Enggak, sama sekali nggak ada. Karena mereka ada atau memang Mas Roy yang nggak dengerin gitu? Kalau iya kan pasti terdengar lah. Iya. Tahu pasti apa yang saya lakukan dan percaya penuh bahwa apa yang saya lakukan yang memang itu yang harusnya dilakukan. Dan itu terbukti, Mas, dari respon masyarakat, terbukti dari perjalanan yang ada selama ini, terbukti dari ada pengkhianat-pengkhianat yang kemudian melarikan diri bahwa ada yang tuyul lepas lah, wah ada zombie lah. Itu terbukti. Itulah orang-orang yang nggak kuat, Mas. Apakah mereka yang RJ itu menang? Enggak, Mas. Kalah total. Jangan dikira ya RJ itu menang. Kalah total. Yang menang ya Jokowi. Makanya kita nggak mau RJ itu karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa restoratif justice itu upaya dari Jokowi untuk tidak berani menunjukkan ijazahnya. Kalau memang iya, dia ngapain repot-repot aja? Kalau iya, Mas, ngapain dia repot-repot? Ya, meskipun maaf ya, meskipun ini profesi Mas itu. Meskipun ngapain dia repot-repot lawyer yang banyak itu? Kan dia udah tunjukkan aja ijazahnya, selesai. Ngapain harus membuat panjang peristiwa ini? Ngapain harus ketika ditanya ijazah bikin reuni-reunian? Tapi mungkin kalau RJ kan bikin lucu-lucuan. Akhirnya di situ momen tabayun. Enggak. Jadi misalnya Mas Roy ini, ayo RJ, begitu RJ mau apa ijazah nih saya tunjukin misalnya. Kalau ijazahnya palsu ngapain? Pasti palsu lah. 99,9% palsu. Dan ini makin nyata, Mas. Dulu pertama kali keluar tuh nggak ada sama sekali emboss watermark tuh nggak ada. Tiba-tiba sekarang diupayain ngikutin kita. Kita kan masih punya kuncian-kuncian yang lain. Termasuk saya bisa mendeteksi foto segala. Masa foto segala. Saya tahu sih rahasianya Mas Roy. Mungkin dia salah satu orang yang salah satu orang yang diceritain rahasia dia bisa membedakan foto asli dan palsu itu tahu saya. Betul. Itu kekurangan dari Allah yang otomatis sebagai kelebihan saya. Ya, jadi sebenarnya sudah dari dulu, Mas. Makanya kalau dulu foto siapa aja, wah ini asli, bilang palsu. Wah ada video ini, wah palsu, bilang asli, udah. Dan kalau gitu kok masih lagi. Kerjaan kayak gini kan kita udah 20 tahun lebih, Mas. Bahkan sudah hampir 30 tahun lah kalau dipikir dengan kasus awal-awal belum saya tangani. Ya, jadi bukan kita sok jembawa, tapi artinya sebenarnya kita hanya bilang apa adanya, kita hanya bilang kalau memang A ya harusnya A. Dan yang ini memang bebal banget, Mas. Yang orang yang punya ijazah yang memang harusnya ngaku dari dulu, kenapa masih ngeyel aja dan kemudian malah mengerahkan komponen-komponen nggak jelas.
Dan malah membuat persoalan ini kan jadi muter, Mas. Kalau dia mau jujur, udah tunjukkan saya ijazah dari dulu. Seperti kata Pak JK. Tidak perlu membuat yang tadi saya bilang. Tapi Pak JK kan harusnya bisa menjadi salah satu orang yang memberikan kesaksian untuk Pak Jokowi. Misalnya dia sampaikan dulu waktu mendaftar ke KPU itu kan bareng-bareng sama saya dan saya melihat itu asli, kan bisa tahu gitu. Gini, Pak JK kan orang sangat tahu apa yang harusnya dikatakan, apa yang tidak. Makanya beliau katakan, saya percaya kok kalau ijazah itu asli, makanya tunjukkan. Kalau asli kan tunjukkan saja, ngapain gitu. Tapi kalau Pak JK tidak meneliti langsung ijazahnya Jokowi ketika pendaftaran dulu, ya baik di 2014 ya gitu, ataupun sesudahnya ya ketika beliau sudah tidak jadi wapres lagi. Kalau memang beliau tidak punya kemampuan untuk meneliti itu kan ya, masa dia percaya gitu aja. Sekarang lucu gini Mas, pembuktian ijazahnya sejak awal kan udah lucu. Yang ditanya ijazahnya Jokowi, tapi yang menunjukkan tuh teman-temannya semua menunjukkan ijazahnya semua. Ini mirip aja. Sama Mas di jalan lagi nyopir, kemudian tiba-tiba ada tilang. SIM-nya mana Mas? Sebentar. Terus istri Mas bilang, ini loh, SIM-nya Mas Pablo kayak SIM saya gitu. Gak ada kok kayak gini. Terus misalnya yang lain juga, saya misalnya ikut di mulut. Ya ini kayak SIM saya kok. Yang ditanya itu SIM-nya Mas. Dia kan gak pernah kayak gitu. Malah bikin lucu reuni, tapi reuni yang datang pakai name tag semua, pakai baju seragam, datangnya rombongan pakai mobil. Reuni itu ya datangnya sendiri-sendiri Mas. Dan kemudian di saat reuni kan nampak tuh, lihat video reuni saya kemarin. Kita ketemu, apa terus udah ngomong apa, nggak ada batas. Masa reuni masih, ya Pak. Cuma mungkin dia presiden. Enggak. Masa reuni saya perkenalkan saya, perkenalkan saya. Reuni kok pakai memperkenalkan itu nggak reuni, Mas. Jadi banyak sekali kebagongan yang terjadi. Iya lah. Lebih dari bohong itu. Lebih banyak kebagongan kelucuan yang terjadi. Pada kasus ijazah ini, Mas. Ya, lucu lah pokoknya. Oke. Ada juga kan isu yang terakhir yang sempat diungkapkan oleh Farhad Abbas. Dia bilang bahwasanya terkait adanya hubungan antara Dr. Tifa dan Refli Harun. Nah, Mas Roy kan tiap hari bareng nih. Ya. Benar nggak itu, Mas? Saya tadi quote statementnya Farhad Abbas soal surat kematiannya Rizwan. Ya. Itu saya percaya. Kalau saya ya dan ya saya enggak. Tapi asal tuduhan itu enggak. Ketika perjalanan publikasi sosialisasi buku Jokowi White Paper itu ke Jogja, Solo, kemudian ke Malang, ya. Memang Refli sempat datang ke Malang, ya. Tapi bukan berarti kalau datang ke Malang itu, loh, dia memang sudah hampir menjadi kuasa hukum kami gitu. Bukan nggak mungkin juga sehotel dengan, artinya kalau sehotel sekamar dengan Tifa, ya nggak mungkin. Itu jelas betul. Ya, karena sekarang masih kubu, ditutup-tutupi gitu. Ya, kita juga nggak mungkin, Mas. Saya juga nggak mungkin sekamar dengan Dr. Tifa juga kan. Ya kan kita juga tahu diri, tahu etika, tahu. Jadi itu yang diupayakan untuk dicari-cari kesalahan. Karaoke. Refli memang suka, bukan suka ya. 1-2 kali dia pernah karaoke. Pernah karaoke bareng sama saya? Enggak. Apalagi sama Dr. Tifa. Dr. Tifa nggak pernah suka karaoke. Jadi ini tujuan-tujuan ini orang kalau mau bikin orang kalau bikin fitnah itu harusnya profiling dulu lah. Orang ini sukanya apa, anunya apa. Nah kalau yang dituduhkan meleset semua kan ketawa aja gitu loh. Dan kemudian ketika ke Medan nggak ada Refli karena waktu itu kita kan dan waktu itu harusnya ada Rismond sebagai pemilik kota Medan gitu loh kan, dia ada di Siantar, malah nggak ada. Jadi kan lucu-lucu banget gitu kan. Ketika launching pertama di Jogja juga nggak ada Refli. Jadi artinya sama sekali tidak benar isu itu ya, dan menurut saya itu memang banyak Mas orang membuat isu untuk mengacaukan ini semuanya. Ya saya dituduh terima 5M kemarin dari Yusuf Kala. Terus ada lagi itu termul-termul yang bilang enggak 5M, 50 katanya. Wah 50. Banyak banget 50 kalau mau. Bisa untuk. Tapi yang benar berapa? 5M apa 50M? Yang pernah, yang jelas itu saya pernah terima 3M Mas. 5.500. 3M bener kan? Tapi ini dari apa namanya isu ijazahnya Pak Jokowi ini membuat akhirnya nama Mas Roy ini kan akhirnya dikenal, dan tak bisa kita pungkiri bahwa Mas Roy ini banyak pendukungnya sekarang. Banyak banget pendukungnya. Kalau dikenal enggak lah.
Ya tapi sekalipun dianggap sebagai oposan ya. Dari dulu ya kayak gini aja lah ya. Oke. Iya. Dan mungkin nggak sih bahwa ini sengaja Mas Roy pertahankan, tujuannya adalah untuk 2029 Mas Roy mendapatkan satu jabatan publik, apakah nanti maju jadi anggota dewan gitu? Ngapain? Jadi anggota dewan saya pernah. Ya. Ya, 2 periode lagi. Ya. Maaf lah ini nggak sombong, memang asalnya gitu. Menteri pernah. Wakil ketua umum partai pernah. Ya. Ngapain lagi? Kali aja sekarang ini pengen lagi gitu. Kangen, rindu. Enggak lah. Kalau presiden kan nggak mungkin. Jadi ya udahlah, kita tuh tahu diri lah, Mas. Jadi Berarti enggak bakal. enggak lah. Jadi Nah, ini video ini nanti akan dicatat nih. Jadi kalau Iya. nanti 2029 Tiba-tiba maju gimana? Ya, Kita siap. kejar pertanggungjawabannya. kerja jawabannya, tapi saya akan jawab. Ya mungkin saya mengalami seperti yang dialami Desmond. Saya terlopasi, teraplikasi ya, bisa berubah kalau 80 derajat gitu. Iya. Iya, jadi ya. Tapi yang namanya peneliti, kalau itu politisi boleh Ya. 180 derajat. Dia satu partai ini tiba-tiba besok berubah partai ini. Tapi kalau yang peneliti ya, peneliti itu nggak boleh yang namanya tadinya kesalahan, tadinya bilang palsu 11.000 triliun %, tiba-tiba asli. Makanya keluarnya Gajah Adam. Ya, kalau peneliti yang palsu keluarnya itu. Peneliti itu punya margin error, Mas, penelitian itu 3-8% maksimal. Ya, 10% itu sudah dikatakan udah nggak bener nih penelitian apa-apa. Nah, kok bisa 180 derajat berubah total penelitiannya? Berubah total loh. Buku itu yang tadinya A berubah menjadi Z semua. Yang tanya Gibran itu kata yang nggak lulus saya jadi lulus. Loh gimana? Apa dia menteri pendidikan meluluskan seseorang? Dan kalau dia mau ralat itu Aneh. seperti apa pandangan Mas? Dia mau ralat, dia tarik lalu dia buat penelitian baru lagi? Kita ketawain aja. Mau ngeralat kayak, mau nulis kayak, mau apa kayak silahkan. Kalau saya makanya anggap ngapain melayani zombie ya? Nggak usah lagi. Oke. Dan nggak ada gunanya lagi. Orang ini sudah kehilangan integritasnya. Nggak ada lagi yang mau percaya, Mas. Udah pasti udah malah apa ini? Apa coba lihat? Dari satu sisi ini aja sudah salah besar. Dan konyolnya, lawyernya malah memarah-marahi TV yang menyiarkan ini. Iya, sempat katanya mau ribut sama Refli Harun ya. Iya. Itu di TV itu. Terus dia sekarang, gara-gara saya memunculkan gambar ini, dia mau marah-marah kepada TV yang menyiarkan ini dan TV lain yang saya tunjukkan tuh. Katanya, itu kok bisa Rosyid dapat gambar itu dari mana? Lu yang namanya gambar sudah tayang sebagai public domain, di screenshot kayak gini ya apa aja. Kalau kemudian saya bisa mendapatkan yang lebih detail kayak gini, ya kan tinggal tunggu gambarnya full ada di layar. Ya udah kan, tinggal kemudian tangkap layar di screenshot sama. Nih, bahkan ini lebih detail daripada ini gambarnya. Itu kan screenshot kan jelas betul menunjukkannya. Makanya kan yang saya katakan, udah lah ya, kalau memang orang sekali dah ada peribahasa kan gitu, sekali lancung di ujian, ya nggak akan dapat lagi. Apa yang terjadi kemarin itu Mas dengan Jamada Girsang dengan Refli Harun yang sempat akhirnya? Nah, yang saya lihat adalah, tapi itu bisa ditonton kok ya, di beberapa rekaman YouTube. Yang saya tahu memang Mas Refli itu awalnya memang tidak diundang di acara itu. Sorry, Mas Refli awalnya diundang, tapi menolak karena dia nyebut salah satu orang yang dia tidak suka hadir di situ. Ya, dan akhirnya orang itu juga akhirnya tidak hadir. Orang itu yang tidak punya legal standing, yang katanya kuasa hukum tapi basnya sudah dibekukan. Ya, tahu lah, tahu lah siapa. Rasman lah ya. Nah, yang dia bohong lah. Ya. Katanya basnya dibekukan tapi masih bisa berat. Nggak bisa kalau basnya udah dibekukan ya beku. Tapi belum dicabut ya memang kalau kayak gigi itu kalau mau dicabut dibekukan. Nah, jadi ketika dia nggak oke. Tapi kemudian Mas Refli sebagai pertanggungjawaban sebagai lawyer, karena tahu saya hadir, dia bilang pada Aiman, dia minta izin, Man, saya boleh datang nggak? Karena Mas Refli saya bicara. Oh boleh, gitu ya. Tapi sebenarnya Refli juga, tapi orang ini jangan. Ternyata tiba-tiba si orang itu tadi yang nggak punya badge itu tadi juga datang. Oke, baik. Nah itu sempat sudah agak, tapi nggak langsung dengan dia sebenarnya konfliknya. Ketika kemudian Mas Refli disuruh dikasih kesempatan bicara, ya, dan
sempat minta izin untuk bicara, tapi nggak dikasih izin awalnya sebenarnya sama mereka. Tapi akhirnya dikasih kesempatan izin untuk bicara sama Mas Aiman. Nah, pada saat pamit itu, Refli bilang kepada Resmond, ya gitu loh. Mon, pokoknya dia, tapi Resmond nggak terlalu marah, jadi cuman biasa aja. Nah, bilang kepada Jahmada Girsang, kalau ini Jahmada ya, bukan Jah Adam. Nah, kalau ini Haj Adam, ya. Nah, ngomong inilah orang yang ini sahabat saya, teman saya. Tapi ketika belok nggak ngasih tahu. Refli cuma bilang gitu. Nggak tahu tiba-tiba itu mungkin kayak menusuk Jahmada. Narik, ditarik sama Jahmada, kayak diajak engkol gitu. Nah, Refli juga narik. Nah, jadi tarik-tarikan malah dorong-dorongan. Sehingga memang terus terang saja itu kalau tidak segera dipisahkan dan tidak kemudian acara di break langsung saat itu mungkin ada apa-apa, mungkin. Tapi alhamdulillahnya acara berlangsung baik dan iNews TV itu membuat suatu keputusan bagus ya waktu itu untuk membreak dulu, cooling down. Nah setelah itu acara dimulai lagi. Dan sempat Mas itu lucu, ada yang ketahuan memotret maunya dikeluarkan tapi nggak jadi dikeluarkan. Ada yang ibu-ibu, saya fair aja ibu-ibu dari kelompok saya juga supporter yang marah-marah tapi akhirnya dikeluarkan. Ya. Nah tadi itu yang nggak punya, yang bas yang dibukukan itu akhirnya juga dikeluarkan karena dia tiba-tiba nyolot juga gitu. Ngapain dia nyolot? Nggak ada. Jadi akhirnya kejadian itu banyak akhirnya pengacara-pengacara yang merasa bahwa profesi advokat itu jadi tercoreng karena kok advokat menyelesaikan persoalan bukan dengan argumen tapi seakan-akan dengan visi kan. Seperti itu. Itu yang kami sayangkan ya. Saya fair aja kepada siapapun ya. Harusnya kalau menggunakan argumen ya argumen baik. Kemudian ya pada tempatnya juga. Tapi ya sebenarnya kalau sudah dicabut, kalau sudah dibekukan ya nggak usah berargumen ya sudah kayak zombie juga dia. Udah kayak gitu. Jadi rencananya saya dengar kan katanya lagi bikin laporan ya buat Resmond ya di hari ini ya, ada yang buat laporan. Ada yang buat laporan tapi saya nggak tahu ya karena ada yang bukan dari kubunya Mas Roy. Bukan. Saya nggak tahu siapa yang akan bikin. Mau dari kubu saya, dari kubu mana. Kan tiba-tiba kayak misalnya penawaran TNI bikin CLS. Orang mengatakan itu kan kubunya Reza. Enggak juga, beliau-beliau itu independen. Tiba-tiba bikin laporan gitu aja. Nggak koordinasi duluan? Enggak. Ada rencana memang mau buat laporan? Ya saya dengar gitu. Ya soal apa aja. Waduh itu yang saya nggak ngerti. Apa yang mau dilaporkan. Ya, karena kalau yang dilaporkan itu banyak sebenarnya. Bukunya juga palsu, ISBN-nya. Banyak banget lah sebenarnya kalau kasusnya akhirnya kalau dibuka sama teman-teman. Kalau ternyata misalnya Resmond bilang sama Mas Roy, saya balik lagi deh ke kubu ini, diterima nggak? Kalau saya tuh nggak pernah nganggap dia tuh musuh kok. Cuman saya anggap dia zombie. Hidup lagi, kalau mau balik lagi ya hidup lagi. Terakhir Mas. Tapi nggak membuktikan ijazahnya asli loh ya. Terakhir. Kalau seandainya Pak Jokowi, dia bilang sama Mas Roy, sini deh Mas ke Solo, kita RJ sekaligus tak tunjukin ini ijazahnya. Tapi udah ya jangan rame-rame, gimana? Untuk kita selesaikan ini. Kalimat yang pertama hilang dan kemudian tidak di Solo, mungkin akan setuju. Sini Mas Roy, kita ketemu di Jakarta, saya tunjukkan ijazah aslinya. Tapi saya akan bilang, tapi saya periksa Pak, dan kita undang peneliti independen. Apapun hasilnya nanti kita umumkan, oke. Nggak ada kata RJ, nggak ada kata di Solo. Mau RJ tapi tidak di Solo? Bukan RJ, tidak ada, bukan mau RJ. Saya tidak akan pernah mau RJ. Karena RJ itu namanya restorasi justice itu artinya apa? Artinya adalah saya mengalah. Enggak. Ini memang enggak. Kalau masalah RJ kan artinya bersatu kembali, merestore kan. Enggak gini. Tapi tidak ada yang perlu disatukan di sini. Karena saya tetap dengan berpegang bahwa ijazah itu palsu. Dan tetap akan punya jalan masing-masing gitu. Iyalah, enggak apa-apa. Enggak ada kerugian apapun bagi saya. Ya, gitu. Dan juga yang rugi bangsa ini sebenarnya. Karena ijazahnya itu palsu. Yang dimiliki oleh bekas presiden kita yang ke-7 itu. Siap. Terima kasih Mas Roy udah hadir di Reben. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.